Sebelumnya Ana izin mau bertanya dulu sama teman-teman ya Ustaz ya. Terkait tema kita pada sore hari ini nih. Coba saya mau tahu dulu, siapa di sini yang masih jomblo? Wah, banyak. Pertanyaan berikutnya, siapa di sini yang ingin mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga, baik di dunia maupun di akhirat? Wah, mantap, Masya Allah ya. Ini pertanyaan tadi mewakili talkshow kita pada sore hari ini Ustaz. Tafadhol Ustaz untuk menyapa teman-teman di sini Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita tidak pernah berhenti memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita mengenal siapa yang telah menciptakan kita dan seluruh alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan kita punya panduan hidup kena mengikuti ajaran agama sebagai panduan hidup yang Allah turunkan, yaitu Islam, dan mengikuti juga utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga semua itu membawa dan memudahkan kita untuk meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Belum lagi nikmat yang lainnya, kesehatan, pekerjaan, makanan, minuman, dan segala macam hal yang mungkin tidak asing buat kita dalam keseharian. Semua itu Allah memerintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur kepadanya. Oleh karena itu selalu basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepadanya. Tentu di awal pembukaan saya akan menjalankan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka berarti belum berterima kasih atau bersyukur kepada Allah. Kami mengucapkan jazakumullah khairan untuk teman-teman panitia penyelenggara event ini. Itu juga teman-teman tim KHB, kameramen, dan semua yang menjadi penyebab acara kita berlangsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai amal saleh buat antum semuanya. Begitu juga dengan teman-teman yang luangkan waktu di celah-celah waktu untuk berbelanja bersama-sama, bertemu dengan saudara-saudara kita pengusaha muslim, kita luangkan waktu untuk menuntut ilmu. Dan ini juga sebuah nikmat yang besar, harusnya kita syukuri. Dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan atas waktu yang diluangkan. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan menjadikan majlis kita majlis yang mulia dan tercatat pahala di sisinya. Allahumma amin. Tema kita sebagaimana teman-teman lihat di layar, judulnya berbahagia dengan menikah. Tema ini teman-teman masuk kepada semua jenjang umur, baik yang masih jomblo belum menikah, laki-laki yang masih bujang dan perempuan yang masih gadis. Juga masuk kepada tema orang yang sudah berumah tangga, bagaimana mereka meraih kebahagiaan selama rumah tangga itu berjalan. Bagaimana mereka menghindari pertikaian-pertikaian yang terjadi, puncaknya perceraian. Semua ada kiat-kiatnya, ada panduan dalam Islam, sehingga setiap detik kehidupan dalam rumah tangga semuanya bahagia. Dan juga masuk kepada jenjang umur yang lebih daripada itu, yaitu umur para orang tua, sebagai ayah ataupun ibu, akan menjadi peluang besar buat mereka menutupi kesalahan-kesalahan mereka di masa lalu. Kalau mereka dulu telat menikah misalnya, atau mereka memulai pernikahan sebagai ibadah dengan kemaksiatan kepada Allah, seperti berzina, hamil di luar nikah misalnya. Itu bisa saja menjadi pelajaran sehingga mereka tidak perlu untuk menjadikan apa yang terjadi kesalahan pada mereka terjadi juga pada anak-anak mereka. Terlebih lagi berapa banyak orang tua
yang selalu saja mereka lebih bangga dengan orang anaknya yang pacaran, padahal pacaran sebelum nikah tanda kutip, atau sama dengan berzina. Keluar berduaan di malam minggu misalnya, jalan ke bioskop, udah maksiat nonton, lagi berduaan di ruangan dingin dan gelap, kemudian tidak terjadi dosa. Begitu juga pada saat mereka lebih jauh, mungkin check-in di hotel misalnya, terlampiaskan zina tersebut, sementara Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan pernah dekati zina itu. Jangan mulai melihat yang haram, mendengar yang haram, mengucapkan yang haram, menjama yang haram, melangkah kaki yang haram, yang nanti akan disempurnakan zinanya dengan kemaluannya. Banyak orang tua lebih bangga kalau anaknya itu dijemput oleh pacarnya. Misal dia punya anak gadis, dijemput oleh pacarnya di malam Ahad, walaupun semua keluarga tahu, walaupun tetangga semua tahu, siapa itu? Itu pacar anak saya. Dengan santainya dia menjawab. Sementara pacaran sebelum nikah sama dengan zina, yang merupakan salah satu dari induk dosa besar. Zina mata, zina mulut, zina telinga, zina tangan, zina kaki. Karena dipakai bermaksiat, ujungnya disempurnakan dengan kemaluannya. Sementara kalau dia pasang tenda di depan rumah untuk mengadakan akad nikah buat anaknya yang masih muda, oh ini aib besar. Nanti tetangga akan bilang apa? Kenapa nikah muda misalnya? Padahal pernikahan memang justru dibutuhkan di umur-umur muda itu. Di umur-umur muda dibutuhkan untuk pernikahan. Untuk menyelamatkan diri kita dari pelanggaran agama berzina, itu induknya. Kemudian untuk memperbanyak keturunan. Karena orang kalau menikah muda, akan lebih besar peluang dia mendapatkan keturunan dibandingkan orang yang sudah berumur. Dan Nabi SAW mengatakan, tazawwajul waludul walud, fa inni mukathirun bikum umam. Dalam riwayat lain, yaumal qiyamah. Menikah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Kalau orang menikah di atas 30 tahun, 35 tahun, peluang untuk mendapatkan keturunan banyak itu sangat tertutup. Begitu juga tidak memulai kehidupan suka duka bersama. Bukan membangun rumah tangga dari awal bersama. Tapi kebanyakan laki-lakinya sudah mapan, kemudian perempuannya tinggal ikut bergabung di situ. Sehingga hanya merasakan sukanya tanpa dukanya. Pada rumah tangga yang sangat bahagia, itu pada saat kita memulai bersama-sama. Kalau hanya mampu beli satu bungkus nasi uduk hari itu, makan berdua satu bungkus. Sampai nanti akhirnya kita bisa bahkan memiliki restoran atau sebuah usaha makanan. Bukan hanya sekedar memberi makan pasangan kita. Oleh karena itu teman-teman sekalian, tema kita pada sore ini dibutuhkan oleh semua jenjang umur. Jadi tidak usah berpikir, oh saya sudah berumah tangga, untuk apa saya dengarkan tentang masalah menikah. Padahal berbahagia dengan menikah, bagi mereka yang sudah menikah, tinggal bagaimana konsep bahagia itu bisa diterapkan atau didapatkan. Yang sudah tua, yang sudah berumur pun, mereka bisa terapkan pada anak-anaknya, atau mereka sudah berstatus janda ataupun duda, mereka masih bisa membangun rumah tangga baru dengan harapan-harapan baru. Itu kurang lebih dari saya, silakan. Masya Allah. Syukron Ustaz atas mukadimah yang antum sudah sampaikan. Cuma tadi di sini mungkin kita mulai mengangkat beberapa fakta yang terjadi Ustaz di negara kita tercinta ini. Tadi antum sempat singgung kenapa anak-anak muda ini nggak menikah dalam usia muda gitu. Sedangkan beberapa waktu Ana menemukan beberapa fakta Ustaz. Ternyata selama 5 tahun terakhir Ustaz, angka perceraian itu setiap tahunnya itu selalu naik Ustaz. Sedangkan berbeda dengan angka pernikahan. Pernikahan itu setiap tahun selama 5 tahun terakhir itu mengalami penurunan Ustaz. Dan di situ Anda coba menemukan, mencari gitu, kenapa alasan-alasannya. Dan ternyata di sini ada beberapa fakta-fakta yang terjadi. Seperti orang-orang ini zaman sekarang nggak mau menikah Ustaz. Dengan alasan pertama mereka jadi terikat dalam sebuah pernikahan ini, jadi mereka nggak bisa bebas. Mereka nggak bisa bergaul, nggak bisa nongkrong-nongkrong mungkin sama teman-temannya karena harus ngurusin keluarga.
Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga berpikir dengan menikah mereka tidak bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mungkin yang ingin melanjutkan kuliah, yang kuliah mungkin ingin melanjutkan ke S2 bahkan S3. Jadi mereka berpikir dengan menikah justru itu semua terhambat. Nah, yang ketiga ini salah satunya mereka trauma, Ustaz. Traumanya ini mereka melihat banyaknya perceraian di lingkungan mereka, terutama di keluarganya, orang-orang terdekat, teman-temannya. Ditambah lagi sekarang ini di media-media kita banyak dipublikasikan artis-artis yang mungkin dalam tanda kutip menjadi idolanya mereka ini bercerai. Jadi mereka berpikir males lah gitu menikah. Dan sebelum nanti mungkin kita akan bahas gimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ini gimana Ustadz? Dalam kondisi seperti ini antum mungkin ada tanggapan? Tafadhol Ustadz, barakallahu fiik. Yang pertama begini, jangan pernah hubungkan antara kegiatan ibadah kita dalam Islam dengan prestasi dunia. Contoh misalnya, saya mau ke masjid kalau saya sudah punya motor, karena masjidnya jauh. Atau saya mau ke masjid kalau saya sudah punya mobil. Dia hubungkan antara ibadah dengan prestasi dunianya, nggak ada hubungannya sama sekali. Ada motor, tidak ada motor, ada mobil, tidak ada mobil, jalan kaki pun jadi. Dan kita selalu termotivasi setiap kali langkah lebih banyak ke masjid, lebih besar pahalanya misalnya. Nggak ada hubungannya dengan prestasi itu. Kecuali memang ibadah yang dikhususkan berhubungan dengan masalah finansial. Contoh zakat, memang bagi yang mampu. Haji, bagi yang mampu secara finansial. Itu mungkin. Tapi pernikahan tidak masuk dalam bab itu. Berapa banyak contoh dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, mereka nggak mampu, tapi mereka menikah. Cuma memang agar bisa melangkah ke sana, menjalankan sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum, dan menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan. Kalau kita kondisinya belum punya pekerjaan, tapi kan kita punya kebutuhan harian. Mungkin kebutuhan kita sehari 50.000 rupiah, 100.000 rupiah misalnya, tapi kita bisa penuhi. Sekarang cari orang yang kira-kira bisa menerima keadaan kita ini dan siap bersama-sama. Kalau income cuma 100.000 per hari, artinya 3 juta per bulan misalnya, berarti dia bisa mengelola bersama-sama harta ini. Satu piring cuma bisa makan berdua, ya sudah, makan berdua misalnya. Akan ada, dan di negara kita tidak sulit untuk mencari pasangan seperti ini. Karena kita bukan negara seperti misalnya Emirat Arab, rata-rata penduduknya mereka orang mampu semuanya. Enggak. Masih banyak di perkampungan kita, ya di Indonesia alhamdulillah menyebar dan mayoritas muslim, mereka masih hidup sederhana. Bahkan di kota-kota besar aja masih banyak orang-orang yang bisa kita ajak, sebagaimana kita misalnya cuma punya income 3 juta per bulan, ada banyak akhwat kita yang memang kehidupan mereka juga seperti itu. Ada yang masih harus mengajar menjadi guru privat di TPA, misalnya di TK, gajinya juga segitu, gitu kan? Berarti masih bisa kita sinkronkan, menikah dengan orang yang sepadan. Ini konsepnya sebenarnya. Nah, pernikahan kalau ada yang bilang misalnya, kan butuh biaya Ustaz. Betul butuh biaya. Biayanya apa? Biaya sesuai dengan kemampuan antum. Karena nafkah itu yang wajib suami berikan kepada istrinya terdiri dari 5 hal: makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, dan transportasi. Semampu suami. Kalau suami hanya bisa kos-kosan, ya udah diajak istrinya ke kos-kosan itu. Cari wanita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan wanita yang bisa sepadan dengan kita, bisa hidup di kos-kosan. Berapa banyak ikhwan dan akhwat kita menikah, mereka mulai dengan kos-kosan. Saya dulu waktu awal menikah juga begitu. Tahun 1999 saya balik dari Madinah 98, beberapa bulan kemudian saya menikah. Saya dengan istri tinggal di kos-kosan, bahkan cuma 1 petak saja. Walaupun ada rumah orang tua kami cukup besar di Makassar, saya nggak tinggal sama beliau.
Coba kita mulai dari awal. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 21 tahun pernikahan itu. Step by step dari kos-kosan, pindah ke kontrakan, sampai Allah mudahkan punya tempat tinggal sendiri. Tapi kan bisa kita lalui, karena ada orang yang sepadan ini. Kan begitu. Jadi jangan dihubungkan dengan prestasi dunianya. Saya harus sarjana dulu, S1 baru saya menikah. Antum balik umur 14 tahun. Makna balik berarti sudah bisa memiliki sperma bagi laki-laki yang merupakan bibit manusia, dan perempuan berarti sudah punya produksi sel telur yang akan menampung sperma itu. Berarti mulai balik itu sudah ada potensi untuk menikah, kan begitu? Karena sudah ada bibit generasi manusia yang bisa dituangkan. Mungkin dikatakan oh masih kecil, oke lah. Kita berikan spare waktu berapa tahun setelah balik. Tapi kalau harus tunggu selesai sarjana, S1, S2, S3, sampai 30 tahun, 35 tahun baru menikah, syahwat ini tidak bisa dibendung. Kalau dia punya keimanan, maka paling tidak dia akan terganggu. Setiap kali masih sering nonton yang tidak benar, ya masih pasti terpengaruh, masih ada komunikasi dengan lawan jenis, walaupun mungkin tidak sampai pada tingkat berzina. Kalau nggak punya iman dan ilmu, larinya ke perzinahan secara otomatis. Dan dia sudah nodai kesucian, ya, perjaka dia dengan gadis dia, dengan hal seperti itu. Dan ini berefek nanti pada biologis suami istri. Kapan memulai perzinahan sebelum akad nikah, nanti di saat sudah nikah, dia bobot daripada biologis itu berkurang. Yang tadinya 100% dia bisa kita rasakan kenikmatan akan berkurang, karena sudah pernah dirasakan sebelumnya. Tapi kalau orang merasakan pertama kali dia biologis, justru pada perbuatan halal, biologis yang halal itu akan beda sekali kenikmatannya. Sisi yang lain, kalau tadi misalnya fenomena ada orang khawatir, itu kan kalau dia tadi khawatir dari prestasi dunia ya. Yeah. Kalau dia khawatir dari perceraian, teman-teman kita kalau mau sukses, lihat dari orang yang sukses juga. Jangan belajar dari orang yang gagal. Antum mau buka usaha, terus misalnya mau buka usaha restoran, nasi misalnya, misal rumah makan Padang. Tapi antum melihat, pernah ada tetangga buka restoran Padang tutup. Yang antum lihat dia, antum melupakan 1.000 atau 10.000 rumah makan Padang yang lain yang sukses. Yang antum jadikan patokan kegagalan orang ini keliru. Antum memasuk fakultas kedokteran misalnya, tapi pernah ada keluarga gagal karena menganggap materinya berat. Tapi antum melupakan 1.000 mahasiswa-mahasiswi yang lain yang sukses. Kenapa nggak belajar dari orang yang sukses? Kenapa harus belajar rumah tangga dari orang yang cerai? Keliruin, kan gitu. Harusnya cari orang yang sukses rumah tangganya. 10 tahun berumah tangga, 20 tahun berumah tangga, mereka nggak ada masalah. Berjalan, tanyakan kepada orang-orang yang sukses ini. Maka kita pasti akan bisa berjalan gitu kan. Kemudian yang terakhir dari poin-poin tadi, teman-teman sekalian, yang dijadikan sebagai idola itu adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar public figure. Kalau kita mengidolakan hanya sekedar public figure, bahaya sekali ini. Karena kalau ada hobi dia, kesukaan dia pada kemaksiatan kepada Allah, kita akan ikut-ikutan. Misal kita idolakan satu artis barat misalnya. Dia mungkin punya kelebihan suaranya indah. Kita tertarik dengan itu. Misal itu kita anggap positif. Tapi ternyata dia punya yang lainnya. Terbuka auratnya, pergaulan bebas. Yang laki-laki mungkin homoseksual, yang perempuan mungkin lesbi. Mungkin dia durhaka sama orang tuanya. Mungkin dia berumah tangga lalu cerai. Ini kan efeknya bahaya sekali. Yang diidolakan itu Nabi Muhammad SAW. Dan diidolakan adalah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Para kaum salafus saleh, para ulama amilin yang betul-betul mengamalkan ilmunya, yang sukses. Nah itu yang jadi contoh. Iya, tonton. Baik Ustaz. Nah ini juga ada beberapa, ana bisa dikatakan ini stigma Ustaz, dalam
rumah tangga, terutama di awal-awal ketika orang membangun rumah tangga, Ustaz. Ada yang bilang begini, rumah tangga itu di tahun-tahun pertama itu sulit, Ustaz. Dan mereka berpendapat katanya menikah itu membuka pintu rezeki. Tapi kenapa kok begitu udah nikah kok kayaknya malah banyak ketemu rintangan-rintangan, terutama masalah finansial. Mungkin diantaranya kebutuhan semakin banyak, dan bahkan mungkin mereka mengalami shock culture yang mereka terbiasa mengatur atau memanage keuangan mereka sendiri ketika mereka masih lajang. Nah ini mereka harus mengatur keuangan untuk keluarga, dan mereka menganggap wah kayaknya menikah ini berat gitu, Ustaz. Bahkan ada sempat Ana juga pernah dengar dibilang pernikahan itu 5 tahun pertama itu berat, lewat dari 5 tahun aman, nggak bakal ada masalah apa-apa. Nah itu gimana tuh, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Sebelum saya jawab ini, tadi ada yang tersisa kayaknya ya. Ada juga tadi statement awal, mereka tidak mau menikah karena khawatir sulit untuk lanjut, tidak bisa bebas. Iya, betul, Ustaz. Ini pemahaman yang keliru ya. Saya masih belum bisa menangkap dengan akal sehat saya kalau ada orang lebih memilih nongkrong sama temannya daripada pasangan hidupnya. Sama istri sama suami bisa cengkrama, bisa biologis, sama teman bisa apa? Cuma makan doang kan? Kenapa kita lebih memikirkan, oh kalau saya menikah nanti saya jadi nggak bebas. Bebas apa dulu nih, tanda kutip? Apa yang dimaksud dengan bebas? Saya merasa setelah saya menikah, saya makin bebas. Kalau saya, karena saya makin bebas mengatur dan memanage rumah tangga saya makin bisa memanage pekerjaan saya. Saya udah tahu nih, istri saya butuh begini, baik itu finansial, waktu, perhatian. Saya juga tahu, oh pekerjaan saya butuh ini, finansial, waktu dan juga perhatian. Maka saya bisa memanage lebih rapi. Saya lebih bebas mengatur itu dibandingkan bujang ataupun gadis. Apa kata para salafus saleh? Bujang itu dalam kondisi tidak punya pasangan ibarat seperti angin yang berada di padang pasir yang luas, tidak jelas arahnya. Dan bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya umurku sisa 10 hari saja, 10 hari saja, setelah 10 hari aku akan meninggal, maka aku tidak akan lewatkan satu malam pun kecuali bersama dengan seorang pasangan yang halal. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, apa saja bisa dianggap sia-sia kecuali 3 hal. Salah satu dari 3 hal ini adalah cengkeramanya suami istri. Antum kalau duduk nongkrong sama teman-teman, ngobrol kosong, itu bisa dinilai dosa karena membuang-buang waktu, tidak ada manfaatnya. Begadang tanpa uzur syar'i. Imam Abu Daud menyebutkan dalam kitab sunannya, bab nahi anis samr, larangan begadang kalau tanpa uzur. Itu banyak hadisnya. Kalau takziah, kalau jihad, kalau nuntut ilmu beda. Tapi kalau omong kosong nggak ada. Cuman kalau duduk sama istri atau sama suami, biar omong kosong. Cuma bercanda doang. Bercanda, cengkrama, saling memuji, biologis, ciuman, segala macam. Dari malam sampai pagi nggak dosa. Pahala semua. Kan aneh kalau ada orang menganggap, oh saya setelah menikah saya tidak leluasa. Bagaimana bisa dia berpikir lebih enak sama teman-teman daripada pasangan? Kan nggak masuk akal. Benar nggak ini yang bujang-bujang ini? Benar. Terutama tadi yang banyak nunjuk masih pada jomblo tuh, Ustaz. Tidak ada orang pungkiri kalau duduk sama pasangan. Kenapa orang pacaran? Karena dia merasa kebutuhannya ada untuk natap lawan jenisnya, untuk ngobrol, untuk sentuh, untuk ciuman. Puncaknya meletakkan kemaluan di kemaluan. Baik, Islam datang, menikah, lakukan pada pasangan halalmu. Bisa safar sama-sama, bisa tidur sama-sama, biologis, mau hamil tidak malu di tengah masyarakat, punya anak banyak pun jadi amal jariah. Bahkan kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sadaqah, di kemaluan kalian ada pahala yang besar. Sebab keluarnya hadis ini, gara-gara ada sahabat-sahabat miskin, mereka mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa, tapi mereka punya harta yang mereka sedekahkan yang kami tidak punya. Kata Nabi SAW, Allah memberikan kalian banyak sekali peluang untuk pahala.
Di antaranya di kemaluan kalian. Dalil ini sekaligus jadi dalil tidak perlu tunggu kaya untuk menikah. Karena yang bertanya sahabat miskin. Maka Nabi bilang, mereka ingin juga dapat pahala seperti orang kaya bersedekah, tapi nggak punya uang. Kata Nabi SAW, Allah berikan kalian sumber pahala yang sangat besar. Di kemaluan kalian ada sedekah. Masalah biologis suami istri. Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, kami gauli istri kami. Kami dapat kenikmatan, dapat pahala juga. Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan kemaluan kalian pada yang haram, berzina, dosa nggak? Tentu saja dosa. Dosa besar. Maka begitu juga kalau letakkan pada yang halal. Makanya Imam Ahmad rahimahullah belum menjadikan interaksi biologisnya itu kalau lagi puasa, selepas buka puasa, makan kurma sama minum air putih, sholat maghrib pulang langsung biologis dulu. Karena beliau menganggap itu pahalanya besar. Jadi memang seperti itu. Ini poin dulu tadi yang pertama ya. Yeah. Nah kalau antum mengatakan misalnya, saya nanti kerepotan nih mau lanjut S2, S3 kalau saya sudah menikah. Keliru. Mayoritas orang yang lanjutkan S2, S3 sudah berumah tangga. Mereka sudah berumah tangga. Bahkan istrinya atau suaminya bisa dukung dia. Saya pernah lihat sendiri paman saya, waktu ngambil S2 di Mesir, waktu itu masih SMP di sana tahun 89. Istrinya membantu, mensupport, duduk sama-sama menyusun makalah, menyusun tesisnya. Depan mata saya lihat itu. Istrinya berbahasa Inggris karena kebetulan dari Malaysia, maka sangat membantu beliau. Banyak teman-teman. Kemarin ada salah satu teman kita, beliau dosen di salah satu kampus di Bandung, dan juga ngajar di Banten, lagi nyusun S3. Itu sudah berumur beliau. Dan sempat telepon ke saya, kita via Zoom, karena memang mau menanyakan tentang masalah fenomena dakwah yang ada di mall-mall. Sekarang bagaimana bisa berkembang dan memaksimalkan media. Itu sudah berumah tangga, bahkan sudah punya anak. Jadi nggak ada hubungannya itu. Justru kalau ada pasangan kita lebih tenang. Iya. Ya, kita lebih tenang. Lagi susun makalah, ada yang buatin teh, ada yang buatin kopi, ada yang suapin, kan gitu. Daripada sendirian di kos-kosan, digigit nyamuk aja. Temannya nyamuk doang ya Sat ya? Iya, dia sukanya nyamuk yang gadis. Salah, cari manusia yang gadis gitu. Ya. Tadi yang selanjutnya yang kedua tadi apa? Nah itu Sat, stigma ketika menikah. Oh iya, 5 tahun pertama ya. 5 tahun pertama. Saya sama sekali nggak setuju ini teman-teman. Kalau ada orang bilang, begitu saya menikah, rezeki saya jadi sulit. Saya menikah 5 tahun pertama, sulit. Mungkin setelah 5 tahun baru lancar. Ini statement dari mana? Saya 21 tahun menikah. Enggak ada saya lihat itu. Coba tanya teman-teman kita yang sukses rumah tangga, enggak ada tuh 5 tahun pertama. Bukannya justru tahun-tahun pertama itu tahun-tahun manis semuanya. Ya? Masih baru kenalan, gitu kan? Harusnya lebih romantis gitu. Harusnya lebih nyaman. Ini bahasa gak benar. Dan ada statement Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau dinukil sebuah asar dari beliau bahwasanya iltamisur rizq ya fin nikah. Carilah rezeki itu dari pernikahan. Kalau kita sudah ada rezekinya, pasangan kita ada rezekinya, maka pada saat menikah kan digabungin nih. Otomatis. Maka jauh lebih baik. Kita punya anak, anak itu juga punya rezeki. Coba deh teman-teman yang sudah menikah dan punya anak. Kita rasa pasti setelah punya anak makin terbuka pintu rezeki. Karena untuk memenuhi kebutuhan dia. Ada saja. Selalu begitu. Justru sebaliknya. Pernikahan itu di awal-awalnya justru kebahagiaan. Gitu kan? Cuma memang begini. Ada 2 faktor yang menjadi penyebab tadi. Munculnya ketidakbahagiaan di tahun-tahun pertama pernikahan, ya, atau misalnya susahnya dianggap pendapatan. Karena 2 hal faktor. Yang pertama, ini yang umum, mereka memulai pernikahan dengan dosa. Pacaran dulu sebelum nikah, zina dulu, hamil di luar nikah dulu, lalu kemudian mau setelah akad nikah bahagia tiba-tiba. Ini ada dosa dilakukan, pelanggaran. Seperti gini. Kita mau melamar di satu perusahaan nih. Ini perusahaan A kita mau lamar nih.
kita sudah tahu gajinya besar, di sana nanti akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi sebelum kita masuk, kita udah mencoreng namanya perusahaan itu. Kita udah merusak nama kita. Perusahaan sudah lihat, oh orang ini terpublikasi nih. Orang ini pernah membohong, pernah menipu. Terus kita melamar, diterima nggak? Nggak bakal diterima. Nah seperti itu. Kalaupun diterima nanti statement-statement buruk, yang stigma buruk akan muncul. Oh ini orang penipu, oh orang ini begini. Jadi teman-teman, coba belajar untuk tidak mencium, tidak menyentuh, tidak meletakkan kemaluan-kemaluan kecuali pada saat halal saja. Di situ puncak kebahagiaan. Tidak akan ada masalah dalam rumah tangga. Percaya teman-teman sekalian, sumber masalah kita semua dosa. Kalau kita jauhi dosa, pastikan kita akan bahagia. Itu faktor yang pertama. Karena mereka mulai rumah tangga dengan dosa. Nggak bisa. Mungkin ada yang bilang begini, Ustaz, nanti ingatkan saya faktor kedua ya. Iya, Ustaz. Mungkin ada yang bilang begini, Ustaz kalau saya tidak pacaran, saya bagaimana caranya kenal dia? Ya? Fahami poin ini teman-teman sekalian. Ta'aruf atau kenalan yang sebenarnya justru selepas akad nikah. Pacaran itu semuanya manipulasi, penipuan. Pada saat orang pacaran, itu menipu sebenarnya. Karena dia coba berpenampilan yang bagus terus, bertutur kata bagus yang terus, memaafkan terus. Kan begitu-begitu poinnya. Setelah menikah baru ketahuan berapa banyak orang pacaran 10 tahun, 2 bulan nikah cerai. Jadi statement yang mengatakan, oh saya kalau tidak pacaran saya tidak kenal dia. Kenal dari mana? Justru setelah akad nikah, sampai salah satunya meninggal, itu ta'arufnya sedang berjalan. Kita lagi saling kenal satu sama yang lain. Pernah lihat gak? Ada kakek-kakek sama nenek-nenek sudah lama berumah tangga masih bertengkar. Pernah lihat gak? Hah? Kenapa? Karena masih ta'aruf itu. Itu masih proses kenalan. Karena yang satu karakternya keras, yang satu minta pasangannya berubah. Tapi karena tidak mau berubah, jadi ribut. Itu konsep ta'aruf. Jangan heran setelah 10 tahun berumah tangga, misal kita jalan nih, tinggal Jakarta suami istri. Satu waktu kita pergi misalnya ke Medan. Tiba di Medan atau tiba di Makassar misalnya. Terus tiba-tiba pasangan kita mengatakan, ini restoran kesukaan saya nih. Mungkin kita tanya, kok kamu baru bilang? Oh ya saya juga baru ingat. Setelah 10 tahun. Mungkin setelah 10 tahun berumah tangga, ada sepupu kita datang dari Amerika, dari Australia, sudah warga negara sana, kita nggak pernah ketemu. Lalu kita bilang sama pasangan kita, ini sepupu saya. Mungkin dia bilang, kok baru bilang? Kita akan bilang, saya juga baru ketemu. Itu biasa terjadi. Jadi, jangan berpikir teman-teman, kita kenalan dulu, sampai sudah mapan, baru kita menikah. Supaya berumah tangga yang langgang, keliru. Tetap di sini butuh proses ini. Justru pada saat menikah, kelihatanlah karakter-karakter yang sebenarnya. Makanya agama Islam datang mengajarkan dahulukan agama pasangan. Karena kalau orang kenal Tuhannya, dia akan memberi hak Tuhannya, dia akan mudah memberikan hak makhluk. Nah itu poin. Ya. Jadi sekali lagi, orang kalau menikah, itulah dari awal akad nikah sampai salah satunya meninggal, proses ta'aruf sedang berjalan. Pengenalan karakter, gitu kan? Kadang-kadang kita salah, diingatkan oleh pasangan, kita minta maaf. Dia memaafkan, kadang-kadang dia salah, kita maafkan, kita minta maaf, dia salah, kita memaafkan, dia minta maaf. Itu akan terus terjadi. Adaptasi, dia dari suku A, kita dari suku B, adaptasi keluarga, kenalan sama ipar, kenalan sama mertua, keluarga dengan keluarga, kita pindah lingkungan, adaptasi lagi dengan lingkungan, ada anak, adaptasi dengan anak, itu begitu. Jadi sebenarnya begitu akad nikah sampai salah satu meninggal, itu proses ta'aruf sedang berjalan. Nah, di sini saya tambahkan poin juga, bagi yang sudah berumah tangga, bagaimana caranya supaya saya bisa bahagia? Poinnya sederhana. Saya bahasakan sama istri saya pada saat nikah, saya sama kamu ini ibarat pegawai. Saya pegawai, kamu juga pegawai. Di satu perusahaan namanya rumah tangga. Rumah tangga ini ada pemiliknya, ada ownernya. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
saya jalankan apa yang ditugaskan kepada saya, diwajibkan kepada saya, kamu juga jalankan sesuai yang ditugaskan kepadamu, maka kita sama-sama akan dapat gaji nanti, dapat pahala. Dan sumber kebahagiaan setelah menikah, kalau menjadikan Islam sebagai rujukannya. Bukan ego, bukan hati nurani, tidak. Kalau salah satu lagi cekcok nih, gimana caranya? Kembali kepada Islam. Yang Islam anggap benar, berarti dia benar. Selesai itu patokannya. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Selalu buka lembaran baru. Nah seperti itu. Baik, itu faktor pertama yang paling banyak membuat rumah tangga di awal pernikahan, bahkan mungkin sampai akhir pernikahan tidak ada kebahagiaan. Karena memulainya dengan kemaksiatan. Yang kedua, memang tidak menerapkan Islam, tidak menerapkan panduan Islam dalam rumah tangganya. Yang dijadikan tolok ukur film barat, rumah tangganya orang barat, ceritanya tentang perselingkuhan, ceritanya tentang masalah menipu pasangan, ceritanya tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu perceraian. Jadi susah. Coba kalau antum jadikan patokan panduannya rumah tangga Rasulullah, rumah tangga Abu Bakar, rumah tangga Umar, rumah tangga orang-orang saleh, pasti juga antum akan bahagia. Tidak ada ceritanya itu 5 tahun pertama, terus kemudian setelah itu baru bahagia enggak. Dari hari pertama antum bisa bahagia. Selama tidak memulai pernikahan dengan kemaksiatan. Dan yang kedua adalah jadikan Islam sebagai panduan dalam rumah tangga, aman. Masya Allah. Ustaz, ini kita udah mulai masuk ke inti sebetulnya gimana sih mendapatkan kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga, Ustaz. Karena seringkali juga kebahagiaan ini selalu disandingkan dengan kebutuhan yang tercukupi, rezeki yang berlimpah. Sedangkan mungkin ada sudut pandang lain yang sebetulnya secara kebahagiaan dalam rumah tangga itu lebih dari itu, Ustaz. Mungkin boleh dijelaskan, Ustaz. Bahagia dengan rumah tangga ini sebetulnya seperti apa, Ustaz? Tafadhol, Ustaz. Jangan pernah kurung sekali lagi. Istilah bahagia itu dengan finansial. Kalau antum patokannya bahagia itu adalah kalau saya punya uang banyak, kalau saya punya mobil mewah, saya punya rumah mewah, saya bahagia, ini keliru. Keliru. Karena berapa banyak orang yang rumahnya gubuk, mungkin jalan kaki, transportasi umum bahagia. Berapa banyak orang yang kaya, tapi tidak bahagia. Saya temukan banyak sekali jemaah kita, kasus-kasus lapangan masalah rumah tangga. Mereka kaya raya, tapi rumah tangganya 2-3 bulan cerai. 1 tahun cerai. Tidak ada yang kurang. Mobil mewah, rumahnya di komplek paling lux, pekerjaannya luar biasa. Bahkan suami istri karir lagi dua-duanya. Cerai. Karena bukan finansial. Bukan. Kebahagiaan bukan di situ teman-teman sekalian. Tapi ketenangan jiwa yang didapatkan dari apa? Keikhlasan antum dalam menjalankan rumah tangga. Itu pertama. Bagaimana kita memang menjalankan ini karena ini adalah perintah agama. Siapapun di sini yang menikah atau yang akan menikah, ya, yang sudah menikah atau yang akan menikah, kalau dulu niatnya menikah karena disuruh oleh orang tua, atau karena hanya suka, atau karena faktor umur, atau karena misalnya nggak enak sama teman-teman karena teman-teman semua sudah menikah, detik ini di ruangan ini ubah niatnya. Ya nanti masih gadis dan bujang mau menikah, jangan pernah ini niatnya. Jangan niat karena suruhan orang tua, jangan karena suka, jangan karena faktor ekonomi, jangan karena faktor politik, karena keamanan, jangan karena misalnya faktor umur, nggak ada. Faktor cuma satu, karena ini adalah ibadah. Karena ini adalah ibadah. Karena kata Nabi SAW, an-nikahu sunnati, wa man ragiban sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku dan siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Jadi niatkan karena ingin menjalankan sunnah. Dan semua orang yang menjalankan sunnah, sunnah itu mudah dan murah. Kalau sesuai dengan sunnah, mudah dan murah. Coba kalau orang meninggal, ikuti sunnah. 2 lembar kain kafan, masukkan ke kuburan, gundukan tanah, selesai. Coba kalau tidak ikuti sunnah, macam-macam. Lawan sunnah itu akan berat dan mahal. Menikah sesuai dengan sunnah,
Udah, saksi 2, walinya perempuan. Dan kata Nabi SAW untuk maharnya, aktsaruhunna baraka akaluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkahnya yang paling sederhana maharnya. Berarti kan makin sederhana. Dan kata Nabi SAW kepada Jabir, aulim walau bisyad, iklankan pernikahanmu walaupun dengan seekor domba. Domba 2-3 juta dapat, gitu kan? Udah bisa kita rayakan pernikahan itu. Jadi kalau ikuti sunnah itu mudah dan murah. Begitulah Islam mudah itu. Jadi yang pertama, kalau mau bahagia rumah tangganya, maka yang harus dilalui adalah keikhlasan itu dulu. Lakukan pernikahan karena Allah SWT. Yang kedua teman-teman sekalian, ini saya ulangi poin tadi. Jadikan Islam sebagai rujukan utama rumah tangga. Kalau suami punya pendapat, istri punya pendapat, kembalikan kedua pendapat ini kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Farudduhu ilallahi wa rasuli, kata Allah dalam Al-Quran. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga yang menilai nanti Islam yang benar pendapat suami atau pendapat istri. Islam mengatakan suami yang benar. Suami memaafkan istrinya, istri minta maaf. Pegangi Islam itu. Ini harus Islam. Nggak bisa enggak. Yang ketiga, jauhi semua pelanggaran agama dalam rumah tangga. Jangan buka pintu maksiat. Jangan nonton film porno dalam rumah tangga. Suami istri sama-sama lalu nonton film porno. Laki-laki lihat aurat perempuan selain istrinya. Istrinya lihat aurat laki-laki selain suaminya. Pada saat mereka biologis, yang dibayangkan yang di film. Gimana caranya? Ini zalim kepada pasangan. Nggak boleh. Jangan teman-teman sekalian buka pintu-pintu maksiat. Gosipin orang, manipulasi data. Ya. Tapi buka pintu-pintu ketaatan, menuntut ilmu, bakti sama orang tua, ya, mencari rezeki halal. Yang keempat, jangan pernah libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Jangan pernah libatkan orang ketiga kecuali ahlinya. Ahlinya siapa? Ahli agama, ustadz atau ustazah. Kalau punya permasalahan agama, tanya kepada pakar agama. Jangan konsultasi sama teman-teman, nggak paham agama. Dia punya masalah sama pasangannya, yang diajak ngobrol satu kantor temannya semua. Menurut kau bagaimana? Menurut kau bagaimana? Menurut kau bagaimana? Mungkin mereka jauh dari agama, tidak paham. Oh, menurut aku cerai saja. Oh, menurut aku tonjok saja. Oh, menurut aku cuekin aja. Kan begitu orang bisa kasih pendapat. Tidak boleh teman-teman. Termasuk dalam hal ini, jangan bicara sama orang gagal rumah tangga. Nggak boleh bicara sama janda, sama duda dalam khusus rumah tangga, nggak bisa. Karena mereka gagal. Kecuali yang cerai meninggal ya. Janda karena suaminya meninggal, duda karena istri meninggal itu lain. Tapi kalau cerai ini nggak boleh jadi rujukan. Karena mereka sendiri gagal. Cari orang yang berhasil. Ada pernah kasus rumah tangga sampai bercerai gara-gara si istri ini selalu konsultasi kalau punya masalah sama suaminya dengan adiknya yang masih gadis. Jadi kacau semuanya. Karena adiknya masih gadis ini akan kasih pendapat yang salah. Dan ingat, pada orang ketiga ini pun ustadz dan ustazah hanya konsultasi, bukan curhat. Sama kalau ke dokter, konsultasi, bukan curhat. Kalau saya itu gimana? Saya semalam ucapkan dalam kondisi marah cerai pada istri saya. Jatuh nggak tolaknya? Itu konsultasi. Kalau curhat, Ustaz, saya cerita dulu ya. Seminggu yang lalu saya bertengkar sama istri saya, terus baikan lagi, terus ribut lagi, terus saya ucapin cerai. Ini curhat namanya. Nggak perlu. Terus saya curhat sama siapa Ustaz? Sama pemilik langit dan bumi ini, sama Allah. Wudu, sholat, tuangkan semua. Ya Allah, kalau permasalahan rumah tangga saya ini disebabkan dosa saya, maafkan saya. Kalau kena pasangan saya, maafkan dia. Satukan kami di atas kebahagiaan. Nah gitu. Yang terakhir, yang kelima, selalu berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama.
Bagi yang belum menikah baca ini. Yang sudah menikah baca ini. Bagi yang sudah punya anak juga baca ini. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan hidup kami, anak keturunan kami, penyejuk mata kami. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang beriman. Ini artinya kita minta agar mereka selalu menyenangkan kita. Nah, seperti itu. Masya Allah. Nah, ini mungkin ada tips Ustaz dari antum. Mungkin untuk para ikhwan juga yang dari tadi udah mulai, yang jomblo-jomblo udah mulai tergerak, wah harus segera menikah nih. Yang akhwat juga seperti itu. Ada nggak Ustaz tips dari antum untuk para ikhwan juga para akhwat, bagaimana tips mencari pasangan Ustaz yang agar mereka ini bisa mendapatkan kebahagiaan itu tadi, bisa sama-sama membangun kebahagiaan itu tadi sampai dengan kebahagiaan di surga kelak Ustaz. Tafadhol Ustaz. Dalam hal ini ya, dalam pertanyaan ini kita dahulukan agama. Calon pasangan. Karena Nabi SAW bersabda kepada para laki-laki, tunkahul mar'atu li arba'ah. Wanita umumnya dinikahi karena 4 hal. Li jamaliha karena kecantikannya, wali hasabiha karena keturunannya, wali maliha karena hartanya, wali diniha karena agamanya, fadfar bidzatid din, taribat yadak. Dahulukan yang beragama, hidupmu akan tenang. Berarti agama dulu. Di mana tempatnya? Di majelis ta'lim dan masjid. Itu tempatnya mereka. Kemudian juga bagi perempuan sama. Sabda Nabi SAW kepada seluruh wanita muslimah dan walinya ayahnya. Idza ja'akum man tardawna dina wa khuluquhu fazawwiju. Kalau datang kepada kalian yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, terima lamarannya. Wahai para wanita, datang laki-laki yang kalian lihat baik akhlaknya dan agamanya, terima. In lam taf'alu takun fitnatun fasadun kabir. Kalau kalian tidak lakukan akan terjadi kerusakan di muka bumi. Kata para ulama hadis, kerusakannya adalah perceraian atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, itu akan terjadi. Jadi tolongnya agama dulu. Ikhwan yang masih bujang, akhwat yang masih yang masih gadis, mau nikah, dahulukan agama calon pasangan. Itu dulu. Nanti dilengkapkan dengan konsep-konsep yang lain. Ya. Jadi yang pertama agamanya, yang kedua nazar syar'i. Melihat sesuatu dari fisik calon pasangan yang menarik buat kita. Dan Islam membolehkan wajah dan telapak tangan. Wajah mewakili kepala sampai ke perut. Telapak tangan mewakili ke perut sampai ke kaki. Cukup. Enggak usah bilang saya mau lihat rambutnya akhwat, suruh buka jilbabnya, mau lihat lehernya, mau lihat dadanya, ini semua omong kosong. Syaitan, enggak boleh diikutin. Nazar syar'i. Kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari calon pasanganmu. Ya. Lah perempuan juga begitu, dia lihat yang calon yang paling dia fokus adalah ke wajahnya, karena yang sering interaksi wajah, gitu kan. Baru kemudian datang setelah itu fisiknya. Yang jelas kita nazar syar'i, dan ingat nazar syar'i nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh khalwat. Kata Nabi SAW kalau laki-laki dan perempuan berdua, yang ketiganya syaitan, harus ada walinya si wanita, ya, atau ditemani sama orang keluarganya dan rame-rame. Yang ketiga, kenali keluarganya. Sebenarnya teman-teman sekalian, dalam satu hari antum sudah bisa ambil keputusan, ini orang layak nikah sama saya atau tidak. Satu hari, nggak butuh lama-lama. Asal sudah lihat agamanya oke. Ya, kemudian yang kedua, yang saya lihat dari fisiknya, paraswanya fisik ini sudah cocok buat saya. Dan yang ketiga, kita dahulukan melihat keluarganya. Kalau dari keluarga ayah, ayah itu calon ayah, calon istri, atau ayah calon suami. Ini akan menurunkan fisik kepada anak cucu kita. Makanya pernah ada sahabat, dia sama istrinya berkulit, seingat saya agak terang ya, mungkin putih, anaknya lahir berbeda kulitnya. Suaminya keluh kepada Nabi, ya Rasulullah, ini gimana nih? Jadi seakan-akan beliau bilang, saya begini, istri saya begini, kok yang keluar ini? Maka Nabi SAW tanya, kamu punya unta nggak di rumah? Dia bilang ada ya Rasulullah. Baik, jantan sama betina. Warnanya apa?
coklat muda. Nabi tanya, ada anaknya nggak? Ada. Berapa ekor? Kalau nggak salah disebut 3 ekor. Oke, warna anak-anaknya sama nggak dengan warna orang tuanya? Enggak, beda ya Rasulullah, kata orang itu. Kata Nabi SAW, kenapa beda? Kenapa anaknya nggak sama warna kulitnya? Anak unta itu sama induknya. Kata orang ini, mungkin karena jalur keturunannya. Mungkin kakek-kakeknya dulu. Kata Nabi SAW, anakmu ini seperti itu. Pernah lihat nggak? Suami istri, anaknya lahir beda sekali sama muka ayahnya, muka ibunya. Nggak usah curiga, wah ini istri saya selingkuh nih. Enggak. Bukan begitu. Ya. Jadi memang anak ada jalur keturunan. Makanya melihat ayah calon pasangan secara fisik dan keluarganya secara umum, itu sebenarnya seperti kita sudah melihat, oh keturunan saya nanti akan seperti itu. Kalau dari jalur ibu, ibu calon istri atau ibu calon suami, itu adalah karakter. Karakter umum. Oh ini keluarga berpendidikan. Oh ini keluarga dikenal keluarga baik di masyarakat. Sudah cukup. Yang keempat, tanyakan kebiasaannya dia. Boleh kita bertanya. Tanpa khalwat berduaan ya. Tanya. Yang paling gampang pertanyaan itu, kalau lagi weekend, lagi Sabtu Ahad, ngapain aja? Apa aktivitasnya? Oh saya biasa ke karaoke. Saya biasa ke diskotik. Saya mabuk-mabukan sama teman saya. Atau dia bilang, oh saya punya ibu yang tua, saya bakti di rumah. Oh saya kalau Sabtu Ahad saya padatin karena Senin sampai Jumat saya kerja, Sabtu Ahad saya menuntut ilmu. Kan sudah bisa dinilai. Ya. Jadi agamanya, kemudian lihat fisik yang menarik, cuma boleh wajah dan telapak tangan, kenali keluarganya, ibu dan ayah, untuk keturunan fisik anak-anak nanti, dan karakter umumnya. Kemudian yang keempat, itu baru kita menanyakan tentang dia, pekerjaannya, kebiasaan dia, itu aja yang ditanyain. Sudah ini berkumpul, tinggal yang kelima istikharah. Saya melihat teman-teman 1 hari ini, 1 hari cukup. Udah bisa kita ambil kesimpulan, saya nikah atau tidak. Para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, mereka itu lihat hari ini perempuan yang mereka suka, malamnya sudah jadi suami istri. Nggak ada itu nunggu gedung ini, tunggu bulan itu, tunggu ini dan segala macam, nggak ada. Karena mereka anggap menikah adalah ibadah. Pernah dengar wanita yang menawarkan diri kepada Nabi SAW di masjid kan? Al-muhibah nafsah, silakan begitu. Dia datang mengatakan, ya Rasulullah, saya mau hibahkan diri saya. Maksudnya kalau anda mau nikahi saya silakan. Ternyata Nabi SAW waktu lihat perempuan itu dengan serius, beliau tidak tertarik. Karena ini hak laki-laki untuk melihat. Oh kurang tertarik. Nabi nggak ada hajat. Maka Nabi tawarkan kepada jemaah di masjid. Ada nggak yang mau nikahi wanita ini? Ada satu sahabat angkat tangan. Ini sahabat miskinnya luar biasa. Secara harta, secara finansial nggak ada. Maka Nabi bilang, waktu dia bilang, saya Rasulullah. Kata Nabi, apa yang kau miliki dari harta, bisa kau jadikan sebagai mahar. Orang ini bilang, saya nggak punya. Miskin, tapi saya mau nikah. Nggak punya apa-apa. Apa kata Nabi? Iltamis walau khataman min hadid. Coba keluar, cari cincin tapi dari besi, bukan perak. Artinya kalau kau temukan besi di luar, dibengkokin jadikan kayak cincin, jadikan mahar. Dia keluar, dia masuk lagi, nggak dapat ya Rasulullah. Nggak ada apa-apa. Yang bisa jadi mahar nggak ada. Apa kata Nabi? Kau punya ayat-ayat Al-Quran? Dia bilang ada. Kata Nabi SAW, saya nikahkan kau dan ayat itu sebagai maharnya. Begitu mudahnya, boleh menikah dengan mahar. Jadi begitu saja, dimudahkan, jangan dipersulit. Ya. Masya Allah. Baik Ustaz, ini udah dapat tips tuh ya dari Ustaz. Berarti harusnya yang ikhwan-ikhwan di sini udah nggak perlu nunggu lama-lama lagi ya Ustaz ya. Iya. Ustaz, mungkin ini kita coba kembangkan dengan. Saya berbagi dulu. Ada satu dosen kami dulu di Madinah. Waktu saya tingkat 3 kuliah di Fakultas Dakwah di Madinah. Beliau ngajar materi tarikh dakwah, sejarah tentang dakwah. Nabi-nabi, sejarah dakwah mereka gitu. Terus dia cerita tentang pengalaman melihat negara-negara Islam yang pernah didatangi. Subhanallah, dia sebut Indonesia. Kebetulan kami di kelas itu ada 3 orang, kalau salah orang Indonesia, termasuk saya. Kemudian dia mengatakan, yang paling baik negara yang pernah saya datangi Indonesia. Karena di Indonesia mudah sekali menikah. Dia bilang gitu.
Sehingga pintu dosa tertutup. Pernikahan muda, pernikahan murah. Begitu bahasa. Masya Allah. Dan ternyata ini benar teman-teman sekalian. Bukankah antum menikah di Indonesia dengan perangkat alat sholat? Iya. Hah? Quran, cincin 5 gram. Saya waktu ke Jordan kemarin, bukan kemarin maksudnya ini waktu lalu ya. Kisah ini sebelum pandemi mungkin 2-3 tahun. Saya bawa jemaah umrah plus Aqsa dengan Uhud Tour. Pas tiba di Jordan, kami ke kota Petra, 7 keajaiban dunia, melihat peninggalan suku Nabatian di sana. Pada saat itu saya lihat ada satu anak muda dari Jordan, kerjanya dia kebetulan punya kuda, dia sewain kudanya. Bayarnya itu 5 dinar, sekitar $7 bayarnya. Kita jalan dari pintu gerbang menuju ke pintu jalan jalur menuju ke kota Petranya, tidak terlalu jauh sebenarnya. Saya negosiasi untuk kelilingi semua Petra, bayar berapa? Waktu itu kalau nggak salah dia minta $70. Lumayan kalau uang kita sih ya. Mungkin sekitar waktu itu masih 800-900 ribu rupiah. Keliling naik kuda setengah jam. Sementara saya bayar, saya dengan satu jamaah, kami keliling, saya sempat ngomong sama dia. Kamu sudah menikah? Dia bilang belum, saya bujang. Kata yang pegang kuda, yang punya kuda ini. Saya tanya kenapa nggak menikah? Dia bilang pernikahan di negara kami mahal sekali. Saya bilang seperti apa mahalnya? Saya ingin tahu gitu. Terus dia bilang, orang yang seperti saya cuma punya kuda ini. Kalau ada orang turis yang datang sewa, saya hidup. Kalau enggak, saya nggak punya pendapatan lain. Cuman kuda ini saja. Dia bilang orang seperti saya, itu minimal harus menyiapkan kurang lebih 70 ribu atau 75 ribu dinar. Sekitar 100 ribu US. Sekarang ini 150 juta rupiah. Itu orang yang paling miskin di Jordan untuk menikah. 150 juta ini mungkin sudah pernikahan pejabat kita gitu. Ya. Antum bisa menikah, datang ke satu perkampungan, datang ke pesantren, imam masjid, saya muslim, saya mau nikah, saya cuma punya uang sekian, bisa dimudahkan. Gitu kan? Jadi jangan persulit pernikahan itu. Dan juga sekaligus saya ingatkan bagi bapak-bapak yang hadir di sini, punya anak bujang, punya anak gadis, nikahkan mereka. Jangan hubungkan antara prestasi dunia, mereka harus sarjana dulu, mereka harus kerja dulu baru menikah. Karena fitnah di luar sana sangat besar. Apa susahnya kita menambah satu piring untuk anak mantu kita di rumah, tapi anak kita aman dibandingkan kita biarkan dia bebas bergaul di luar sana, sehingga kita pun sebagai orang tua menanggung dosanya.